Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat penutup pipa PVC atau penutup instalasi hidroponik yang ada di kebun. Jadi kan ada dua tipe ya. Yang pertama memakai pipa seperti punya saya ini, yang kedua memakai talang kotak itu, atau ada juga yang memakai kulit trapesium. Jadi ada 3 jenis sebenarnya. Nah, cara saya supaya ini tertutup, sebelum itu apa sih gunanya ini ditutup? Perubahan ditutup itu bertujuan kalau misalnya ini kan satu meja misalnya kita panen berapa ya, kira-kira ya 4 lah, kita ambil 4. Nah, kita ambil 4 nih, ini kan kosong. Nah, ini kita harus tutupi. Kenapa kita harus tutupi? Supaya bagian dalam ini tidak berlumut. Karena kan ini masih teraliri air, jadi kalau kena sinar matahari jadi dia akan berlumut. Nah, ini kalau misalkan ininya itu ada airnya dan ini terkena matahari, maka lumutnya ini akan semakin tebal dan dia nantinya akan susah dibersihkan ya, seperti halnya ini, dia akan ada keraknya. Nah, sebenarnya ada juga yang sudah menjual tutup untuk lubang seperti ini, tapi itu kan bentuknya seperti bijian ya. Nah, saya membuatnya dari pipa yang dibelah. Jadi tinggal kita masukkan seperti ini. Jadi ini akan tertutup. Kalau kita menggunakan talang gimana? Ya sama aja sebenarnya, cuman prosesnya ada tahapan selanjutnya, yaitu pipa yang sudah dibelah kita pipihkan menggunakan kompor atau dipanaskan gitu, atau menggunakan setrika atau bisa juga menggunakan hot gun seperti itu, dipipihkan itu juga bisa. Nah, ini kita potongi 1 meteran pipa PVC, dan juga tergantung pipa yang kita gunakan. Kalau kita gunakan pipa 2,5 dim, kita juga membelinya ini pipa 2,5 dim ya. Kalau kita menggunakan pipa 2 dim, kita juga membeli yang 2 dim seperti itu. Nah, ini kita potongi 1 meteran. Ada juga yang kita potong 50 cm. Jadi kan pipa ini kan panjangnya 4 meter. Nah, itu kita potongnya 1 meteran 3, yang 1 meter yang keempat itu kita potongi 50 cm atau setengah meter. Ini tujuannya kalau misalkan kita panennya sedikit seperti ini, cuman misalkan ada pembeli cuman mau beli 4 gitu, itu kan kita kan bisa memakai yang lebih kecil ini. Kalau kita pakai sayang 1 meter kan nggak bisa, kan ini kan kepanjangannya nggak bisa. Nah,
minimal 3 lagi yang harus kita panen kalau 1 meter. Ya tergantung jaraknya juga sih, tergantung jarak tanam yang kita gunakan. Ini kita kembalikan dulu ya, takutnya layu. Ya, nah berapa yang harus kita beli untuk menutupi satu andang ini? Kita cuman butuh, ya tergantung panjang instalasi kita lah. Kalau punya saya ini kan 8 meter ya, atau pipa 2, satu pipa kan 4 meter. Itu kita cukup membeli 1 batang pipa yang panjangnya 4 meter. Itu kita belah jadi 2, jadi kan totalnya 8 meter ya kan. Nah, kalau kita cuman panjang pipanya kita panjang instalasi kita cuman 4 meter atau 1 pipa, itu ya sama aja sebenarnya. Kita juga membeli 1 batang, karena kan nggak mungkin kita membeli setengahnya seperti ini. Nah, untuk cara pemotongannya sebenarnya cukup mudah ya. Di pipa PVC itu kan sudah ada garisnya. Nah, garis hijau, tapi kalau yang abu-abu kayaknya nggak ada sih. Kalau yang putih itu ada seperti ini, garis hijau ya. Ini kan tadinya 1 seperti ini, bersatu seperti ini ya. Nah, kita tinggal bagi 2 aja ininya. Nah, kalau cara saya membagi 2 ukurannya supaya rata, itu kita memakai kertas. Kalau kalian pakai yang lain juga bisa. Jadi kertasnya ini kita lingkari di pipanya ini sampai penuh. Waduh, ini nggak bisa penuh, kurang panjang kertasnya. Nantinya seperti inilah ya. Saya contohkan di pipa yang lebih kecil aja supaya lebih mudah. Nah, kertas ini kita lingkarkan pada pipanya seperti ini ya kan. Ini seberapa? Nah, misalkan ini kan segini nih. Nah, ini kita potong nanti segini. Ini kita potong kan. Nah, ini kan anggap aja ini pas ya, karena saya tidak memakai gunting, jadi anggap aja ini sudah pas. Nah, kertasnya ini kita bagi 2 ini. Kita tepuk, ini kan sudah menjadi 2 nih. Nah, ini kita paskan ini. Nah, ini kita beri tanda nantinya. Ini kan ada tandanya hijau-hijau. Nah, itu kita paskan di sini, dan yang satunya nanti kan ini di sini. Ini kita kasih tanda titik pakai spidol ya, atau pakai apapun lah, ada titik-titik seperti ini. Nanti setiap 50 cm atau setiap berapa cm itu kita ukur begitu. Nah, titik lagi, kita ukur lagi, titik lagi, dan setelah itu kita garis lurus memakai kayu atau apapun yang lurus ya. Kalau saya kemarin pakai meteran. Nah, kalau saya pakai meteran seperti ini karena nggak ada garisan yang panjang. Meteran ini kan meteran. Ini saya balik seperti ini, dan yang ujung sana kita paskan ke titik yang 1, yang sini kita paskan titik yang kedua seperti ini. Nah, kita garisi pakai spidol, serut ke sana. Jadilah seperti ini, dan kita potong pakai gerinda ya, gerinda potong.
Ini kalau harganya ini yang kalau pipa 2,5 dim ya, di sini 40.000 lah. Satu batang 40.000 mampu menutupi lubangnya itu ya 8 meter. Menutupi lubang sepanjang 8 meter. Itu ya tergantung jumlah lubang sebenarnya. Yes, jumlah lubang tergantung jarak lubang. Kalau ini kan satu pipanya ini 26 dikali 2 berapa itu. Nah ini saya juga membuat yang versi yang kecil ini untuk permajaan juga saya tutupi karena kan kita nggak sama ya lubangnya. Meja satu dengan meja yang lain tuh nggak ada yang sama. Meja yang sini itu 468, meja yang kedua 414, meja yang ketiga itu adalah 520 lubang, jadi nggak sama. Seperti itu. Dan ini juga dijamin sangat awet ya, pipa ini juga sangat awet sekali. Kalaupun beli yang tutup membeli yang pabrikan itu juga awet sebenarnya, kan sama-sama dari plastik ya, kan itu bahannya juga sama-sama dari plastik juga. Seperti netpot ini juga awet sih, netpot juga awet. Ini pipa yang paling tipis ya kalau beli, nggak usah yang tebel-tebel, tipis saja juga sudah cukup. Ini tipis seperti ini harganya cuma 40.000 loh, 40 yang C, yang tipe C, dan itu sudah hampir 4 tahun ya. Yang sebelah sini itu masih kuat, tidak ada. Nah ini masih kuat nih, cuman dia warnanya sudah mulai berubah menjadi kayak apa ya, kayak coklat-coklat seperti inilah. Aslinya kan seperti ini. Nah dia akan memudar, tapi masih kuat sih. Ini buatan sendiri nih. Nah kalau talang bagaimana? Kalau talang ya tadi itu, ini kan sudah kita belah, tergantung diameter lubangnya. Kalau diameter lubangnya itu besar, maka ya harus kita membuat lembarnya ini juga besar, tinggal berapa senti nantinya. Kalau misalkan diameternya sebesar punya, tapi nggak mungkin sih ya. Kalau talang itu paling enggak ya besarnya sama dengan netpot 5 cm lah ya, 5 cm paling segini. Kalau pakai talang ini bisa jadi satu ya, 1 2, jadi 4. Ini berarti kita potong jadi 4. Ini kalau kita potong 2 seperti ini, kita potong lagi jadi 4, malah lebih hemat sebenarnya. Semakin kecil lubangnya semakin hemat. Nah kemudian setelah kita potong-potong seperti ini, nanti kita setrika supaya dia pipih ya, pipih. Mungkin kalau pakai SBS juga bisa, cuman rawan patah ya. Oh itu pakai kenaan apa itu namanya, infraboard ya, namanya itu infraboard. Ya itu infraboard itu adalah semacam triplek ya, kayak triplek, cuman dia terbuat dari plastik, kayak yang dibuat sistem wig itu loh ya, seperti itu. Itu kan tinggal kita potong-potong, tapi harganya lebih mahal sih ya. Mending beli PVC aja lah, harganya murah, tinggal kita potong-potong. Jadi nggak perlu beli yang satu lubang itu akan memperbanyak tempat dan mudah hilang biasanya kalau seperti itu, kelebet kemana-mana nanti hilang. Soalnya kan dia kecil ya, mau segini lah.
Nah ini kalau hilang satu ya kita rugi. Kalau ini kan nggak bisa hilang, ini kan bentuknya besar, jadi kelihatan. Kita taruh di instalasi yang sudah kosong nih juga bisa. Kalau ini kan nanti, nah ini kan nanti kan sistemnya seperti ini. Ini kalau nggak dipakai ya kita taruh di manapun lah. Di sini ini kan kosong. Atau kita taruh di mana gitu. Ya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup segini aja video dari saya Mas dan video ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa ditiru untuk teman-teman semua. Sebenarnya kan kalau kita tutup seperti ini kita nggak perlu membersihkan instalasi lagi loh sebenarnya. Jadi instalasi ini kita bisa bersihkan 5 kali tanam pun juga bisa. Karena apa? Karena sebenarnya sudah bersih loh instalasi itu. Kalau misalkan ada tanamannya itu akarnya itu akan apa ya, membersihkan pipanya itu sendiri, di bagian bawahnya itu akan bersih. Nah tapi kalau kita biarkan itu berlubang, nah itu penyebabnya itu situ. Nanti akan mulai muncul lumut yang sangat mengganggu, sehingga nanti kalau kering itu dia akan berkerak seperti itu. Nah kenapa kita butuh pipanya ini cuma satu? Karena misalkan kalau kita panen misalkan 2 kilo nih, 2 kilo kira-kira habis 1,5 lonjor nih, 1,5 lonjor. Nah satu lonjor ini sudah habis, itu kita tinggal tutup akses di air inputnya. Ini kita isolasi seperti ini. Yang kita tutup menggunakan itu adalah sisanya. Sisa kalau misalkan satu baris ini ada tanamannya atau ada alirannya, itu kita tutup menggunakan itu. Kalau misalkan kosong seperti ini, satu baris kosong, itu kita tutup ininya aja, sumber airnya. Ya kalau kalian menggunakan selang ya tutup pakai kayu atau apalah, bisa seperti itu. Oke, ini sudah sangat panjang sekali penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.